Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Fadila Ahmad dari Manajemen 25CX NPM 254111053. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi bisnis dengan judul negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi berasal dari bahasa Latin negotiari, yang berarti melakukan bisnis atau berdagang. Secara etimologi, kata ini terdiri dari neg, tidak, dan otium, waktu luang, yang mengandung makna aktivitas yang memerlukan usaha dan keseriusan. Dalam konteks modern, negosiasi didefinisikan sebagai proses komunikasi dua arah antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Konsep dasar negosiasi meliputi 1. Adanya dua pihak atau lebih dengan kepentingan berbeda. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, proses tawar-menawar yang melibatkan komunikasi aktif. Yang keempat, tujuan win-win solution, di mana semua pihak merasa diuntungkan. Dan 5, fleksibilitas dalam mencari solusi alternatif. Negosiasi bukan tentang mengalahkan lawan, melainkan tentang menemukan titik temu yang dapat diterima semua pihak melalui dialog konstruktif. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama ada distributif. Negosiasi win-loss, di mana satu pihak menang dan pihak lain kalah. Sumber daya terbatas dibagi secara kompetitif. Fokus pada posisi masing-masing pihak. Contoh tawar-menawar harga di pasar tradisional. Kemudian yang kedua ada integratif. Negosiasi win-win, di mana pihak mendapat keuntungan. Fokus pada kepentingan bersama dan kolaborasi. Menciptakan nilai tambah bagi semua pihak, contohnya kerjasama bisnis strategis jangka panjang. Kemudian yang ketiga, ada multi pihak, melibatkan lebih dari dua pihak dengan kepentingan berbeda, membutuhkan mediator untuk fasilitator, proses lebih kompleks namun hasil lebih komprehensif, contoh perundingan perdagangan internasional. Prinsip dasar negosiasi. Yang pertama, pisahkan orang dari masalah. Dalam negosiasi, penting untuk memisahkan emosi dan hubungan personal dari substansi masalah. Fokus pada isu yang dibahas, bukan pada orangnya. Hindari menyerang karakter lawan bicara dan tetap profesional dalam setiap diskusi. Kemudian yang kedua, fokus pada kepentingan. Jangan terpaku pada posisi awal masing-masing pihak. Gali lebih dalam untuk memahami kepentingan dan kebutuhan mendasar di balik setiap tuntunan. Kepentingan yang sama sering menjadi dasar solusi yang saling menguntungkan. Kemudian yang ketiga, ciptakan opsi kreatif, membangun berbagai alternatif solusi sebelum menghasilkan opsi-opsi inovatif yang menguntungkan semua pihak. Hindari pemikiran kue tetap dan cari cara memperbesar nilai bersama. Kemudian yang keempat ada gunakan kriteria objektif, berdasarkan keputusan pada standar yang adil dan dapat diukur seperti nilai pasar, preseden, atau mendapat ahli. Kriteria objektif membantu menghindari konflik ego dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Keterampilan negosiator. Komunikasi efektif, kemampuan menyampaikan ide dan argumen dengan jelas, terstruktur dan persuasif. Negosiator handal mampu menggunakan bahasa yang tepat, memilih kata-kata yang membangun, serta penyelesaian gaya komunikasi dengan lawan bicara untuk mencapai pemahaman bersama. Mendengarkan aktif. Keterampilan mendengar dengan penuh perhatian untuk memahami kebutuhan, kepentingan, dan emosi pihak lain, melibatkan kontak mata, mengajukan pertanyaan klarifikasi, merangkum apa yang didengar, dan menunjukkan empati terhadap perspektif lawan negosiasi. Kemudian yang ketiga ada kemampuan persuasi dan pengaruh. Seni meyakinkan pihak lain untuk menerima proposal atau sudut pandang tertentu, meliputi penggunaan data dan fakta yang kuat, membangun kredibilitas, menciptakan urgensi, serta menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak dan negosiasi. Etika dalam negosiasi. Negosiasi yang efektif harus dilandasi prinsip etika yang kuat. Kejujuran adalah fondasi utama, sampaikan informasi secara akurat tanpa manipulasi atau kebohongan. Transparansi berarti keterbukaan dalam menyampaikan kepentingan, batasan, dan ekspektasi pada pihak lain. Prinsip ini membangun kepercayaan jangka panjang yang lebih berharga dari keuntungan sesaat. Hindari taktik tidak etis seperti ancaman,
intimidasi, menyembunyikan informasi penting, atau membuat janji palsu. Negosiator beretika menghormati hak dan kepentingan semua pihak, menjaga kerahasiaan informasi sensitif, dan berkomitmen pada kesepakatan yang telah dibuat. Reputasi sebagai negosiator yang dapat dipercaya adalah aset berharga dalam karir profesional.